Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Santekno. Kita akan lanjutkan lagi seri SDD dan AI Driven Golang. Kali ini kita akan bahas itu Cloudy.md biar AI-nya itu ingat seluruh projectmu. Jadi kita akan bahas terkait file Cloudy.md. Nah, jadi sebelum ke sana, pernah nggak misalkan AI-nya itu bikin fitur, terus hasilnya langsung jalan, terus kita kan pasti seneng gitu langsung jalan, kita deploy ke production. Tapi beberapa hari kemudian, seminggu kemudian, itu buka lagi kodenya, ini kode implementasinya kayak gimana ya, kok kayak gini. Nah, inilah kelemahan kalau kita itu cuma nge-fight gitu ya, nge-fight. Eh, jadi cepat memang di awal, tapi nanti ketika development proses secara lama itu akan kacau nih di belakangnya atau di backendnya. Nah, video ini kita akan tunjukin satu pergeseran cara berpikir plus satu file yang bikin si AI-nya itu ngerti gitu terhadap si projectnya kita sendiri itu ya dari sesi pertama. Ya, namanya itu yang tadi Cloudy.md. Akan kita bahas konsepnya. Nah, yang akan kita bahas yang pertama recap yang 3 video sebelumnya, terus Cloudy.md itu apa, terus isinya seperti apa, terus kenapa, lalu nanti kita akan coba live bikin Cloudy.md untuk dan spek pertama ya. Nah, kita bahas dulu, kita recap yang video yang pertama yaitu vibe coding versus spec driven. Nah, bedanya mungkin vibe coding itu kita akan nembak langsung prompt ya, dapat kode terus lanjut, terus konteksnya juga mungkin cuman ada di kepala kita, nah belum terkontekstual di dalam dokumen. Nah, begitu project membesar, terus kita lupa nih, langsung tuh bingung gitu. Implementasinya di mana, fiturnya kayak gimana, pasti suruh AI lagi untuk baca si codingannya. Nah, ini kebalikannya nih. SDD, nih kalau SDD itu benar-benar kita tulis spesifikasinya dulu. Nanti AI yang akan mengeksekusi. Oke. Di sini AI yang akan mengeksekusi. Jadi tidak perlu bingung-bingung, nanti tinggal spesifikasi didetailkan, lalu tinggal AI yang akan melakukan eksekusi. Nah, video yang kedua yaitu kenapa spesifikasi itu menjadi source of truth gitu. Jadi kalau kodenya itu nggak sesuai sama code, itu jangan salahkan spesifikasinya, tapi berarti kodenya yang salah. Jadi bukan spesifikasinya. Ini jadi kebalikan dari kebiasaan lama yang biasanya kita saat live gitu, lihat terus oh ada bugs, pasti langsung baca codingannya karena itu adalah kebenaran dari kode. Sedangkan di dokumen kadang tidak terlalu benar karena tidak terupdate gitu spesifikasinya. Terlalu ketinggalan gitu dokumentasinya. Nah, maka dengan SDD ini spek itu yang menjadi titik paling krusial yang memimpin dari si project kita gitu. Bahkan si AI pun harus baca si AI-nya itu perlu baca spesifikasinya gitu. Nah, lalu di akhir video yang ketiga itu peta tools nih. Beberapa tools yang bisa dipakai untuk SDD di tahun 2026 itu yang pertama Cloud Code, AWS Kiro, Cursor atau beberapa implementasi lain ya. Contohnya spec GitHub melakukan spec kit ya, membuat spec kit. Nah, itu menjadi cara kita untuk menggunakan tools-tools seperti SDD untuk SDD ini. Jadi masalahnya itu bukan
bukan satu tapi banyak, tapi dijadiin satu tools yang bisa kita pakai gitu. Oke, yang masalah yang sama itu apa? Yaitu setiap sesi baru AI itu akan mulai dari nol. Kenapa? Karena AI itu pelupa, karena dia tidak tidak tahu sama sekali konsepnya atau konteksnya ketika dia akan ngobrol dengan kita atau ketika kita perintah, karena dia sesi baru itu seolah-olah kosong gitu, pikirannya itu kosong gitu si AI itu. Jadi kita perlu menjelaskan ulang nih ke AI tiap misal ada sesi baru itu. Jadi misalkan konversinya kayak gimana, struktur foldernya kayak gimana, harus gimana. Kalaupun kita langsung prompt ke AI-nya, diperintah gitu, dia akan berasumsinya entah bikin folder sendiri atau query database langsung di handler folder. Nah, itu hal-hal yang receh gitu di development, tapi itu sangat berimpact ketika si developmentnya itu udah besar. Nah, jadi apa itu Cloudy.md? Sederhananya, Cloudy.md ini adalah file text di root project kamu yang otomatis si Cloudy itu tiap kali buka sesi isinya konteks project. Misalkan ada stacknya apa, konversinya apa, terus build-nya pakai apa. Nah, itu anggapnya adalah kayak buku gitu, buku panduan buat karyawan baru si AI ini, yang ketika mau bekerja, ketika kita perintah gitu, nah itu akan baca dulu nih dokumennya. Jadi dia tidak kebingungan. Jadi dia saat mau eksekusi langsung itu nyambung gitu, yang ketika kita menyuruh perintah secara berulang-ulang. Kenapa ini penting ya? Nih, tanpa Cloudy itu tiap prompt kamu harus menjelaskan. Oh iya, ini pakai golang 1.26 misalkan. Terus errornya harus di wrapping menggunakan apa gitu. Jangan taruh logic di handler misalkan. Nah, itu masalah ketika kita vibe code gitu tanpa cloud.md. Jadi sangat melelahkan dan kita perlu berulang-ulang terus membuat query atau membuat prompt seperti itu. Nah, dengan CloudMD semua itu ditulis sekali dan AI itu akan ngikutin tuh di semua sesi hasilnya. Terus outputnya konsisten nggak gitu sama gaya yang udah kita buat, aturan yang udah kita buat di service itu. Terus nanti kita bisa tinggal review ringan-ringan gitu sedikit. Terus, nah ini nih, Cloudy. Nah, Cloudy itu gimana sih isinya? Nah, yang paling esensial memang yang pertama overview. Overview itu jelaskan aja ringkas projectnya itu apa. Terus yang kedua text tag. Text tag itu misalkan apa yang dipakai, golang keberapa versinya, router yang pakai C atau yang lain, PostgreSQL dan yang lainnya, itu adalah text tag. Terus struktur folder. Nah, struktur foldernya mau seperti apa dan perlu digimanain. Terus konversi, ini terkait misalkan konteksnya harus selalu ada argumen, terus wajib ada testing, terus misalkan ketika logging harus ada wrapper seperti gimana, komen untuk testing, untuk menjalankan service, untuk menjalankan linter. Nah, itu perlu di-define juga. Biar si Cloudy itu ketika setiap tahapnya dia baca
cloudy.md. Yang terakhir yaitu do sama don'ts-nya. Do don'ts itu perlu karena kadang si AI itu berasumsi. Kadang dia pengennya seperti ini, pengennya seperti ini. Nah, itu perlu didefinkan. Jadi biar tidak bolak-balik nih ketika di-review sama kita sendiri. Oh, kerja AI itu salah, yang harus diulang lagi gitu. Nah, terus di sini si Cloudy itu sebenarnya .md itu ada 3 nih, 3 spesifikasi atau 3 penempatan. Ada yang Cloudy.md di global, itu bisa kita simpan juga di global. Terus ada yang di project, berarti project di folder projectnya. Ada juga di modul .md-nya itu. Jadi untuk aturan khusus. Nah, ini bisa dipakai secara keseluruhan dan yang paling sering mungkin di project. Atau kalau mau di global juga kita set bahwa misalkan untuk preference pribadi, kalau Golang pakai versi apa, kalau implement PHP project Laravel misalnya atau apa. Nah, itu bisa di defense di global, tapi di secara spesifiknya bisa di project. Kalau saya lebih banyak di project sih, biar lebih konteksnya lebih sesuai gitu pada saat di development. Oke, akan kita coba langsung berarti ke codingan ya. Yang pertama nih, jangan lupa buka dulu cloudy.md. Terus, nah ini saya udah punya listnya atau deskripsinya di blog saya. Misalkan kayak gini, Santechno Shop, cloudy.md, project overview, stack-nya, struktur, konversi, command, and do don'ts-nya. Nah, di sini saya ini contoh, kita keluar dulu, kita buat sesi baru nih di Cloudy. Kita coba nih, karena kita udah punya cloudy.md-nya, kita coba buatkan misalkan nih, tambahkan hasil apa ya namanya, yang pertama gini, tambahkan endpoint health check. Nah, health check untuk user service misalkan kayak gini nih, kita enter. Nah, si AI pasti langsung baca cloudy.md-nya dulu, strukturnya mau kayak gimana. Nah, dia akan langsung membuat beberapa file atau yang lain gitu ya, terkait yang kita perintahkan. Nah, nih di sini service user nih belum ada, berarti dia akan buat. Nah, kita hapus aja dulu yang ini karena ini yang sebelumnya ya udah ada. Nah, karena dihapus sengaja kita mulai dari 0 saja, minimal ya, kita minimalkan saja, kita submit. Nah, kita tunggu. Harusnya ketika kita buat seperti itu, si health check itu akan dibuat tanpa apapun gitu.
Maksudnya dia akan sesuai sama cloudy.md dan tanpa perintah yang diasumsikan oleh dia, oleh si AI-nya sendiri, si AI-nya sendiri. Kita tunggu. Nah, sambil tunggu nanti akan kita bedakan nih. Nah, dia udah bikin AI. Terus satu lagi nih, terus dibuatkan juga gomotnya. Kita akan buatkan spek. Nah, kita akan buat contoh spek. Misalkan contoh spek yang pertama adalah health check. healthcheck.md. Nah, di healthcheck.md misalkan kita bikin spek health check endpoint. Terus di sini user story-nya sebagai misalkan sebagai operator ingin endpoint health Z agar bisa memantau servis hidup. Terus acceptance-nya, kriterianya misalkan get health Z-nya itu 200, berarti dia statusnya oke. Nih. Misalkan statusnya oke. Terus saat DB reachable. Terus satu lagi get health Z kalau 503 saat DB tidak reachable. Terus, nah ini acceptance-nya tambahan misalkan response harus kurang dari 50 milisecond. Jangan lupa add case. Nah, add case-nya misalkan DB timeout itu harus balikin 503, jangan hang dan nunggu. Nah, ini contoh nih. Nah, kita lihat hasil dari kodenya si ini. Kalau ini yang tadi platform, kalau ini kita tadi bikin user. Nah, menggunakan C, lalu handlernya Hertz. Kita lihat strukturnya kan ada di internal, user, handler. Ini sesuai sama perintah yang di cloudmd. cmd untuk main. Nah, ini untuk main di usernya. Terus di sini ya untuk user handlernya. Ya, udah benar? Ya. Nah, sekarang kita coba hapus kembali. Atau kita coba ya hapus. Kita coba hapus nih. Hapus lagi. Hapus ke sini. Hapus ke sini. Nah, karena yang tadi udah kita bikin. Kalau tadi pakai prompt tanpa spek. Nah, kalau sekarang ada spek sendiri, terus cloudmd dan yang lainnya. Nah, kita hapus. Nah, setelah dihapus ini akan kita commit dulu deh. Remove. Nah, kita cuman punya health check MD dan cloud. Nah, setelah itu kita coba perintahkan. Perintahkan misalkan implement sesuai spek
terus health check MD. Nah, langsung kita enter. Nah, dari spek ini nanti si prompt-nya itu ketika AI-nya baca health check. Setelah health check-nya dia akan baca user story, acceptance kriteria, edge case. Itu singkatkan. Terus nanti si AI itu akan baca sesuai aturan yang ada dari speknya, terus Cloud MD, dan langsung nanti diimplementasikan. Kayak gitu. Nah, ini agar si AI-nya tidak menebak-nebak, maka kita udah definisikan kan acceptance kriterianya. Status oke, status tidak oke, respon kurang dari berapa. Nah, ini karena tadi kita udah membuat spek sendiri ya. Jadi kita coba patuhi acceptance, oke. Kita lanjutkan. Nah, sambil dilanjut ya, kita coba pindah dulu ke beberapa yang saya jelaskan. Jadi ingat 3 poin yang harus diingat. Yang pertama mindset. Ya. Jadi ini adalah mindset mulai dari spesifikasi. Jadi kita harus mulai dari spesifikasi, bukan nge-prompt dulu yang dadakan. Yang kedua, Cloud MD. Cloud MD itu adalah memory project. Jadi si AI itu tidak akan nebak sendiri. Isi dengan hal-hal yang AI itu tidak bisa menebak sendiri gitu. Terus yang ketiga, spec. Itu spec adalah source of truth. Jadi kode ini mengikuti spesifikasi yang mana nanti akan kita bahas juga di part selanjutnya. Akan kita bongkar juga bagaimana secara struktur spesifikasi yang baik dari user story ya. Terus acceptance kriteria, terus edge case. Nah, itu nanti kita akan coba susun agar si AI itu makin presisi. Jadi nanti semua link akan ada di deskripsi. Jadi kalau ini membantu, jangan lupa like and subscribe. Sampai nanti di minggu depan akan saya update kembali. Ya, kita coba cek dulu apakah sudah diimplementasikan. Nah, kita lihat apakah implementasi si AI itu sesuai. Nah, kita cek. Nah, ini udah statusnya udah benar. Dia bakal ngecek database ping nih, checker yang nantinya harusnya dibaca sama ini. Nah, di handler dia pasti baca status checker. Status checkernya itu dia akan ngecek apa? Ngecek database. Ujung-ujungnya dia akan ngecek database ini. Ya begitu dari saya. Di video selanjutnya nanti akan saya jelaskan lebih lengkap lagi. Dan bagi teman-teman yang mau subscribe, terus ikutin video saya, jangan lupa subscribe. Dan di Santekno juga banyak informasi artikel yang saya susun terkait SDD ini. Jadi nanti teman-teman bisa langsung pelajari. Terima kasih. Jangan lupa ketemu di Sabtu depan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.